Alright guys, welcome back again to my channel. Kembali lagi bersama gue di Edgar Pakpahan. Jadi hari ini gue akan membahas mengenai Alice, koin Alice ya, koin seputar Alice yang sejauh ini masih hits ya, sejauh ini. Nah, kalau kita lihat dari coin market cap dulu ya, mengenai Alice itu berada di ranking 137, di mana biasanya yang dibilang under rank 100 itu udah nggak bagus. Itu biasanya yang orang bilang. Tapi ini udah cukup wow banget ya menurut gue ya, mengenai Alice itu yang naik cukup signifikan, ya kan. Nah, hari ini gue akan membahas tentang teknikalnya, ya. Gue tidak akan membahas tentang projectnya dia ya. Apalagi yang gue dengar kalau mengenai Chromia itu dibuat hanya untuk smart contract-nya Alice. Ya, itu gue nggak tahu juga. Dan oke, time frame 1 jam mengenai Alice ya. Ini kita matikan dulu EMA 100 dan 200-nya. Mengenai time frame Alice ya, tadinya gue pikir ini broadening gitu. Dan broadening memang broadening ya. Ya ini broadening, dan kalau kita lihat di ini selama masuk ini dia memantul di area sini, mantul juga di area sini, dan mantul lagi, dan akhirnya nembus gitu. Ini cukup wow ya, dimana cuman hanya beberapa kali pantulan, 2 kali pantulan di bawah dan 2 pantulan di atas, dan selanjutnya melewati. Dan sekarang dia masuk lagi ke area broadeningnya. Nah, apakah ini sebuah fake breakout atau tidak ya kan? Ini time frame 1 jam. Ini fake breakout. Nah, kalau kita lihat dari time frame 4 jam ya, nah kalau kita lihat dari time frame 4 jam, nah ini masih bisa kelihatan dan dia masih terpantau koreksi. Dan EMA 20-nya berada di sekitar sini, berada di sekitar 18,41 ya. Nah, kalau kita tarik memakai Fibonacci ya, ini biasa digunakan kepada teman-teman yang ingin mengetahui jatuhnya support ya, rata-rata jatuh pensil gue ya. Jadi yang kita lihat dia sekarang berada di 0,5 ya. Dia berada di 0,5. Di mana ini juga menentukan support. Biasanya kita pakai 0,3, 0,5 dan 0,618 sesuai biasa. Nah, dia mengalami pantulan ya di area sini, dan ini masih sedang sedang bermain di area sini begitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada EMA 20. Nah, jadi kemungkinan besar kalau kita tarik rectangle, bisa jadi di area sini dia akan jatuh. Kemungkinan besar di time frame 4 jam. Setelah dari sini baru dia pantul. Kalau dari EMA-nya kuat gitu. Nah, mengenai RSI dan MACD ya, MACD ini terpantau sudah mau dead cross ya, sudah mau dead cross, dan kemungkinan besar kalau misalkan Bitcoin menyetujuinya dia akan dead cross gitu. Kalau dead cross itu biasanya bukan biasanya, pasti turun gitu ya kan. Nah, jadi pantulan pertamanya dia sekarang ini time frame 4 jam berada di 0,5. Nah, ini udah mau lewat nih. Kalau misalkan udah lewat, misalkan ini udah lewat ya. Misalkan kalau misalkan dia membuat satu candle lagi, misalkan tidak ada pembalikan di area sini, ternyata, nah ini bisa sampai ke 0,618 mengenai 4 jamnya. Dimana mengenai one day-nya ya, beberapa minggu ke depan. Kita hapus dulu. Nah, yang gue lihat dari Alice ini, dia membentuk cup and handle ya guys ya. Dimana ini sebuah cup-nya, ini tadi gue gambar susah banget ya, kalau cup itu susah banget bikin gambarnya. Ini sebuah cup-nya pokoknya lah ya. Dan handle-nya berada seperti ini guys ya. Ya, dan ini falling wedge. Sebelum akan ada kenaikan gitu. Nah, ini kita bisa tarik sampai sini, di mana dia mantul di area sini, dan akhirnya break di area sini. Break di area sini. Nah, mengenai tariknya atau tingginya
kemungkinan berada di beberapa minggu ke depan mengenai Alice, kalau kita tarik begini ya, di sini masih cukup bisa sampai 26 ya guys ya. 26. Ini buat kalian yang percaya ya, apalagi Alice ini booming banget mengenai gamenya, dan katanya gamenya itu lagi dipantau sama EA lah, EA atau AE gitu, lupa gue juga, EA kalau nggak salah. Nah ya semoga aja dia bisa kerjasama dengan EA ya tadi ya, gitulah. Nah ini mengenai Alice guys ya. Kalau kita lihat dari Bitcoinnya ya, ini sudah gua taruh di Telegram. Jadi buat teman-teman yang belum join Telegram bisa join Telegram gua, linknya ada di deskripsi ya. Nah mengenai Bitcoin ya, jadi ini gue juga udah prediksi sebelum di area sini ya, di Telegram, di area sini. Nah di sini gue bilang kalau misalkan kemungkinan besar dia bakal ke 44.000 kalau misalkan ada kejatuhan yang ada, karena setelah dia naik tinggi ya, dia naik tinggi dan sekarang tanggal 26 kemungkinan besar pantauannya koreksi menutup akhir candle. Nah jadi kemungkinan besar berada di 44.000 gitu. Jadi gue udah menyarankan kepada teman-teman VIP juga untuk bermain short gitu. Nah yang gue lihat juga dari time frame 4 hour ini, kalau misalkan dia memang kuat dan kuat dan tidak membreak supportnya di 44.000 ya, ini andaikan saja ya, andaikan dia sampai bawah sini ya, kalau dia memang kuat dia akan menaik lagi dan akan menembus resistnya ini ya, akan menembus resistnya ini. Kita perpanjang aja, akan menembus resistnya ini. Kalau sudah menembus resistnya ini, dia akan naik terus ya, naik lagi sampai kita bisa tarik Fibonacci-nya sampai di 54.000. Ini kita bisa tandain ya teman-teman, supaya mana ya kotaknya, ini kita bisa tandain. Nah supaya apakah prediksinya benar. Kalau misalkan dia memang pantul dari area sini, kalau misalnya nggak pantul gimana? Nah gue juga masih mempelajari mengenai cat bounce ya. Nah ini dia, kalau penjelasan sedikit ya, kita bisa searching juga cat bounce ya, cat bounce pattern, dead cat bounce pattern ya, yang salah satu teman kita yang dari Telegram juga membicarakan kalau misalkan dia itu sama persis, dan sekarang lagi diomongi mengenai sama orang luar, dead cat bounce. Nah ini contohnya ya, ini seperti ini contohnya. Nah di sini ada lengkungan sama persis kayak 2016 untuk penurunan. Ini ada juga yang 2014-2013, gue lupa. Waktu itu gue udah kasih juga kepada teman-teman tim gue juga, dan ini terpantau melewati 0,5-nya. Nah jadi udah cukup berbahaya kalau misalkan dia udah menembus di area 44.000-nya ya, dimana dead cat bounce ini bisa saja terjadi, dimana di sini ada kayak seperti cup ya, kita bisa tarik curve gitu. Tarik seperti curve ya. Nah seperti ini ya. Kalau misalkan memang dari broadeningnya dia memang nggak lewat, ini udah cukup sangat berbahaya. Kita bisa keluar sedikit. Mengenai keluar market atau tidaknya, gue udah sempat keluar di hari Minggu ya teman-teman. Dan sekarang kita dan tim-tim VIP juga sedang main-main short saja gitu. Mengenai spot belum disentuh lagi. Nanti mungkin akan, kalau misalnya sampai di area sini, nah kita hapus dulu ya. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, pantulan di area EMA20 ya, dari time frame one day ini kita bisa lihat. Kalau misalnya dia memang pantul dari sini ya, pantul dari sini, kalian bisa buy, dan kalau misalkan pantul ya, bisa buy karena dia akan melanjutkan kenaikan. Itu pantulan pertama dan itu support pertama.
dan selanjutnya memang berada di area sini gitu. Sebelum akhirnya ke MA50, ini juga support ya, bisa dijadikan support gitu. Ini mengenai time frame one day-nya. Bagaimana time frame 1 hour-nya, Bang? Nah, jadi time frame 1 hour-nya, nah ini ya, ini time frame 1 hour-nya ya. Untuk sekarang dia mengalami pemantulan di area support gitu ya. Kita bisa lihat di mana di pantul pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini. Nah, ini juga ada pantulan di sini. Nah, kalau misalkan memang menyetujuinya dan pantulannya itu ternyata banyak yang masuk, banyak yang akum, dia akan mencoba naik, dan resistnya itu pertama di area miring ini. Ya, ini jangan dilupakan ya. Jadi ini masih tetap berada di area jalannya dia ya. Gitu. Ini saya hapus dulu. Ya, ini area jalannya dan ini fake breakout-nya. Ini fake breakout. Ya. Oke. Ini fake breakout saat ini. Ya, ini area jalannya yang terlihat memang cukup senada ya, teman-teman. Nah, untuk penarikan selanjutnya, karena dia memang gue lagi mencari supportnya, support tengah mestinya ya, cari supportnya. Nah, ini dia seperti ini. Nah, dimana pantulannya ini selalu berada di supportnya ya, memang selalu berada di supportnya, dan sekarang di sini lagi memantul. Kalau emang dia kuat, dia akan mencoba naik. Tapi kalau misalkan dia lewatin support yang ini, dia akan mencoba support yang putih selanjutnya untuk melanjutkan kenaikan ya, untuk melanjutkan kenaikan. Nah, segini dulu mengenai Bitcoin dan mengenai Alice ya. Hope you guys terbantu lah untuk memprediksi Alice-nya gitu. Dan mengenai Alice, hati-hati ya teman-teman, ini game ya, ini permasalahan tentang game. Jadi kalau misalkan game itu ya pasti pada saat rame pasti mahal gitu. Jangan sampai terkecoh gitu. Mungkin kalian bisa masuk tapi projectnya ini sebuah game. Project memang bisa ditambah emang, cuman sejauh ini dia masih game gitu. Okay guys, thank you for watching, dan don't forget to like, comment, and subscribe. Goodbye.